Mirai koma, tubuhnya kini terbaring tak bergerak di rumah sakit bawah tanah markas Taehyung, dijaga 24 jam oleh dua pria bersenjata lengkap. Dokter yang bekerja di jaringan milik Taehyung hanya menggeleng. Kalaupun dia sadar, dia tak akan bisa bicara dengan jelas selama beberapa minggu depan. Ia berdiri di balik kaca satu arah, menatap tubuh gadis yang masih menjadi saudaranya itu dengan nafas tertahan. Dia sudah selesai, gumamnya pelan. Taehyung yang berdiri di sampingnya justru berkata sebaliknya, tidak. Beda hanya pecahan kecil dari bangunan yang lebih besar. Pecahan itu sudah runtuh, tapi bangunannya masih berdiri. Apa maksudmu? Taehyung menatap layar yang menampilkan kafe kekuatan serikat bawah tanah Korea Selatan. Ada seseorang yang menggunakan Mirai sebagai wajah depan, tapi yang mengatur strategi dan dana sebenarnya bukan dia. Ia memutar tubuhnya. Siapa? Taehyung menatap lurus padanya. Aku belum tahu, tapi dia ada di dalam lingkaranku. Malam itu Ian tak bisa tidur. Ia duduk sendirian di ruang kerja sembari memandangi file lama tentang jaringan Kang Group, organisasi tua yang dahulu dijalankan ayah Mirai, yang kemudian dibubarkan secara paksa oleh aliansi mafia pimpinan Taehyung. Namun, satu nama kembali muncul berulang kali, Jung Seong-jin. Orang ini dulunya adalah penasihat keuangan Kang Group, tapi setelah penggebrakan besar-besaran, Seong-jin menghilang tanpa jejak. Ian menyusuri catatan digitalnya dan betapa terkejutnya ia saat melihat Seong-jin kini bekerja di bawah unit pengawasan keuangan milik Taehyung. Keesokan paginya ia membawa temuannya pada Taehyung. Dia ada di sini Taehyung, orang yang dulu memegang dana Kang Group. Dia menyamar sebagai orangmu. Taehyung membaca file itu dengan rahang mengeras. Jaeho yang hadir juga terlihat kaget. Tapi Seong-jin adalah salah satu yang pertama kami rekrut setelah aliansi terbentuk, saat Jaeho. Dan itu yang membuatnya sempurna sebagai pengkhianat saat yang cepat. Dia diam, tapi dia mengatur uang, dan uang adalah nafas dari semua ini. Taehyung menatap Jaeho, bawa dia ke sini sekarang. Dalam waktu 1 jam, Seong-jin duduk di ruang interogasi. Ia tenang, bahkan terlalu tenang. Aku kira akan ada teh, ucapnya santai sembari mengamati ruang gelap itu. Taehyung masuk, dia buta Ian. Langsung saja, ucap Taehyung datar. Berapa lama kau bekerja untuk Mirai? Seong-jin tersenyum kecil. Mirai? Oh tidak bos, aku bukan bekerja untuknya. Lalu siapa? Aku bekerja untuk impian yang lebih besar. Impian tentang dunia bawah tanah yang tak dikendalikan oleh kekerasan saja, tapi uang, informasi, dan teknologi. Dengan menjual dataku ke luar negeri, bentar Taehyung, dan mempersiapkan sesuatu yang kalian berdua belum mengerti. Sesuatu yang akan menggantikan semua ini. Seong-jin kemudian menatap Ian. Mirai hanya pemulaan. Tapi kau Nona Lim, kau bisa menjadi ikon baru. Pemimpin yang tapi berdampak, asal kau mau meninggalkan Taehyung. Suasana ruang membeku. Ian mata pria itu lekat-lekat. Kau kira aku bisa dibeli? Bukan dibeli, tapi dipilih. Dunia lama akan tumbang, dan aku ingin tahu, apakah kau akan ikut hancur bersama Taehyung atau berdiri bersama masa depan? Taehyung mencabut menodongkannya ke kepala Seong-jin. Bicara satu kata lagi, dan aku akan buat masa depanmu berhenti sekarang juga. Tapi sebelum ditarik, alarm markas berbunyi. Jaeho masuk dengan terburu-buru. Ada serangan siber, tapi bukan dari luar. Sistem kita diretas dari dalam.
Tahi menoleh tajam. Itu artinya masih ada satu pengkhianat lagi, dan dia lebih dekat dari yang kita kira. Ia mata layar alarm merah. Siapapun dia tidak ingin hanya mengambil kekuasaan. Dia ingin menghancurkan semua yang tersisa, bahkan Mirai. Sementara Sang Jin dikunci di ruang terkasih, Taehyung dan Ia berpacu waktu mencari sosok misterius yang menyusup ke sistem mereka. Namun kejutan terjadi ketika seseorang dari tim keamanan sendiri tiba-tiba menghilang dan membawa satu file pribadi milik YN yang seharusnya tak pernah bisa diakses. Dan dunia mafia, ketika file pribadi terbuka, itu bukan sekedar pencurian data, itu pembukaan pintu ke masa lalu yang bisa Taehyung berdiri di depan layar utama ruang kontrol menatap satu nama yang berkedip merah. Nam Ji-woo, kepala tim keamanan internal. Dia mengakses file pribadi Lemien pukul 3.27 pagi ini. 3 menit sebelum sistem mendeteksi serangan dari dalam, lapor Jae-ho cepat. Ian berdiri membeku, tapi Ji-woo, dia yang telah menjemputku waktu pertama kali masuk ke markas ini. Dia bahkan yang menyambutku dengan begitu hangat. Taehyung mengetuk rahang, dan sekarang dia mencoba menjatuhkanmu dengan menggunakan masa lalumu. Apa yang ada di file itu? Tanya Taehyung kemudian. Ian menatap Taehyung, wajahnya memucat. Sesuatu yang tidak pernah aku beritahu siapapun, termasuk kau. Satu jam kemudian, Taehyung tampak berdiri dengan tangan di saku dan menunggu. Ian membuka laci terdalam meja, mengambil flash disk sebuah hitam kecil. File ini bukan tentang Mirai, tapi tentang aku dan ayah kandungku yang sebenarnya. Taehyung memejamkan tatapan. Kau bilang dia orang biasa yang sudah meninggal. Tidak, dia masih hidup dan dia kepala mafia Rusia Timur yang menghilang 20 tahun lalu setelah membantai keluarganya sendiri. Taehyung tak berkata apa-apa. Ia membuka file di laptop menunjukkan satu foto pria asing bermata abu-abu, berwajah keras dan mengenakan jas hitam khas Eropa Timur. Namanya Viktor Mikhailov, tapi di Korea dia dikenal sebagai Lim Jin-hyuk. Ayahku, dia menyamar, menikahi ibuku dan menyembunyikanku dari musuh-musuhnya. Kenapa kau sembunyikan ini? Tanya Taehyung menuntut penjelasan. Karena aku takut kalau orang tahu siapa aku sebenarnya, aku akan diburu. Bukan lagi karena aku adalah Lim Ye-en, tapi karena aku darah dari pria yang paling dibenci oleh 7 sindikat Asia Timur. Taehyung menatapnya dalam, dan sekarang Ji-woo tahu itu. Ia mengangguk. Kalau dia membocorkan informasi ini, aku akan menjadi sasaran seluruh dunia mafia. Bahkan kau pun bisa kehilangan kepercayaan dari aliansi. Saat itu juga Taehyung memberikan perintah agar semua akses keluar dari markas. Tutup pelabuhan bawah tanah dan siapkan tim bayangan. Kita tangkap Ji-woo sebelum dia membuka pintu neraka lebih lebar.